Was-suhbatu maratibu, dan berteman itu ada tingkatan-tingkatannya, kata beliau. Ada martabatnya. Nah, ini akan beliau jelaskan di sini. Was-suhbatu maratib, bersohbah, berteman itu ada beberapa tingkatan. A'laha, dan tingkatan tertinggi dalam bersohbah, dalam berteman adalah sohbatur ruhi lirruhi. Pertemanan roh dengan roh. Yang berteman itu bukan hanya jasadnya, tapi roh ke rohnya yang berteman itu. Ini yang paling tinggi ini. Wamtizajuhuma fi alamil qadasati wassafa. Dan menyatunya, bercampurnya kedua roh tadi di alam kesucian dan kemurnian. Di alam malakut, alam roh yang suci itu, roh itu menyatu. Ya, ini pertemanan yang paling tinggi. Bertemannya roh dengan roh. Ittama'a 'ala Allah wa tahabba bi ruhillah fi ta'atihi wa sabili. Kedua roh itu berkumpul Allah atas Allah Subhanahu wa taala, dan saling cinta karena Allah. Jadi berkumpul karena Allah, saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, biruhillah, dengan rohnya Allah Subhanahu wa taala, fi taati, dalam mentaati Allah dan di jalan Allah. Jadi berkumpul dalam mentaati Allah dan di jalan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa at-tariqu ila Allah azza wa jalla alladhi ajma'a alaihi ahlullahi tabaraka wa ta'ala al-arif. Itulah yang disebut dengan tariqah, jalan menuju Allah yang telah ajma' disepakati para ahlillah, yaitu kaum arifin. Jadi bertariqah itu adalah salah satu usaha untuk mewujudkan pertemanan tingkat tinggi ini, agar roh sama roh itu menyatu dalam taat kepada Allah, menyatu dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh kaum arifin. Mereka bentuk tariqah-tariqah, mereka ajak orang-orang untuk bergabung dengan mereka, supaya saling menyatu rohnya, menyatu dengan zikir. Mereka kasih zikir-zikir, yang mana zikir itu bukan sembarang zikir, tetapi zikir yang bersanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan zikir tersebut nanti bisa akan terjadi pembauran, percampuran roh dengan roh, sampai nanti kepada masuk ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedikit demi sedikit nafsu itu akan mengurangi kecintaannya pada dunia. Karena secara umum orang ketika lahir itu nafsunya itu senangnya pada dunia. Senangnya pada dunia itu dikikis, kecintaan kepada dunia dikikis sedikit demi sedikit. Memang tidak bisa sekaligus, tidak bisa, harus proses namanya. Sedikit demi sedikit, lama kelamaan mulai dia kembali ingat kepada akhirat, kembali ingat kepada Allah, senang kepada akhirat, senang zikir, senang ngaji. Itu kan perlu proses itu. Berkurang kecintaannya kepada dunia. Wa huwa tariqul qaum radhiyallahu, dan itu yang disebut dengan tariqahnya kaum sufi. Semoga Allah merahmati mereka, meridhai mereka. Fama kharaja anhu minhum ahadun wa in khatalafa siyaruhum. Maka fama kharaja anhu minhum ahadun, maka tidak keluar darinya, dari mereka, tidak keluar dari tariqah tersebut dari mereka seorang pun. Wa ini ikhtalafa sayruhum, meskipun berbeda-beda perjalanan mereka. Perjalanan salikun, para salik dalam tariqah itu tidak sama perjalanan, berbeda-beda. Tergantung kekuatan semangatnya dan juga ketinggian himmah dan mahabbahnya. Jadi walaupun perjalanan mereka berbeda, famin humul musri, di antara mereka ada yang cepat, ada yang cepat sampainya. Dan untuk cepat itu tidak harus memiliki ilmu yang tinggi, tidak harus punya alim, tapi dengan kebersihan hati. Ketika bersih hatinya itu, maka dia cepat sampainya kepada hadrah Allah. Famin humul musri, wa min humul mutamahhil. Ada juga di antara mereka ada yang lambat, pelan tapi pasti, pelan, jalannya pelan itu, tapi pasti itu.
Wa minhum man ghalaba 'alil jamal. Di antara mereka ada yang didominasi oleh jamal, keindahan Allah. Ada yang didominasi sifat jamal Allah sehingga perilakunya halus, lembut kayak Sina Abu Bakar itu, Enggak pernah keras, enggak pernah kasar karena ini yang didominasi oleh sifat jamal. Ada sebagian itu, Wa minhum man ghalaba 'alil jalal. Nah, di antara mereka mereka orang-orang yang salik itu ada yang memang didominasi oleh sifat jalalnya, ketegasan. Sifat tegas seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Umar. Seperti juga kalau kita di Indonesia seperti Habib Rizik itu ghalaba alaihil jalal itu. Sifat tegas Allah masuk kepadanya sehingga dakwahnya kan berapi-api keras. Kalau seperti kita sini Abuya itu jamal itu, halus, lembut, itu sudah didominasi oleh jamal Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing ada. Wa minhumul jami' ila ghairi dan ada yang komplit. Ada jamalnya, ada jalalnya. Nah, itu Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu komplit di situ, beliau ada jamalnya, ada jalalnya. Tetapi bisa mengkondisikan, bisa mengkondisikan. Tidak ada yang salah dalam prakteknya, itu tidak ada salah itu. Yang al-jami ini yang sudah mencapai agtop, itu aksaruhum al-jami sudah bisa mengumpulkan antara jamal dan jalal itu. Ila ghairi dan lain-lain mimma yarji kulluhu ila aslin wahid, dari perkara yang semuanya kembali pada satu sumber. Walaupun berbeda-beda cara perjalanannya, sampainya berbeda-beda, tapi sumbernya satu itu. Sumbernya satu, wahwa talabullah wal firar ilaihi an kulli ma siwa, yaitu mencari Allah dan lari menuju kepada Allah dari segala sesuatu selain Allah. Semuanya tujuannya satu, mencari Allah, mendekatkan diri kepada Allah, lari sekencang-kencangnya menuju hadrah Allah dan meninggalkan segala hal selain Allah. Tujuannya sama, satu semua. Semua thariqah itu yang ada tujuannya sama itu, untuk mendekatkan diri kepada Allah meskipun tata cara berbeda-beda, tapi tujuan sama. Wa kamalul ubudiyah lahu tabaraka ta'ala. Wa kamalu al-ubudiyati lahu tabaraka wa ta'ala, dan untuk sempurnanya penghambaan kepada Allah. Mereka semuanya dalam rangka untuk sempurnanya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastifa'u huquqir rububiyah, dan memenuhi hak-hak ketuhanan. Hak-hak ketuhanan kita selaku hamba, kita penuhi hak-hak Tuhan, hak-hak Allah. Wa hadza mujmalu kulli tariqin fis sayri ila Allah azza wa jalla. Ini kata beliau Syed Muhammad Al-Hafidh, ini adalah secara global semua tariqah dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan secara global dari semua tariqah. Wa minha at-tariqatut tijaniyah, di antara tariqah tersebut ada yang disebut dengan tariqah tijaniyah, karena memang beliau sendiri menjadi muqaddam dari tariqah tijaniyah. Wa man lam yakun ala hadzal manhaj fa nisbatuhu ila tariq batila. Barang siapa tidak berjalan dengan manhaj ini, yang tidak memiliki manhaj ini, maka penisbatan dirinya kepada tariqah batil. Mengatakan ahli tariqah tapi perilakunya tidak seperti para ahli tariqah, maka pengakuannya batil. Jadi kalau tidak memenuhi nis'ah manhaj ini, tidak berjalan di manhaj ini.